Bagai pasar yang dipenuhi oleh pedagang dan pembeli dengan berbagai transaksinya. Itulah perumpamaan yang cocok bagi kehidupan politik di negara tercinta kita ini. Kegiatan jual beli sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh para politikus agar dapat bertahan pada kerasnya dunia perpolitikan. Belakangan ini sedang ramai sekali dibahas mengenai isu perjanjian antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno. Berbagai media memberitakan mengenai adanya sebuah draft tertulis yang melibatkan ketiganya ketika pemilihan Gubernur Jakarta 2017 lalu. Gunjang-ganjing tentang isi dari perjanjian tersebut terus digoncarkan, entah untuk kepentingan politik suatu pihak atau hanya media yang sekedar memenuhi kebutuhan logistiknya. Terlepas dari itu, mari fokus pada fenomena yang ada dalam topik tersebut, yaitu politik transaksional. Disclaimer untuk teman-teman semua bahwa pembahasan yang ada pada video ini sudah melalui kajian pada artikel-artikel ilmiah. Artikel tersebut bisa kalian akses di link deskripsi di bawah. Serta apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah, ujung-ujungnya akhirnya partai politik atau yang terjadi itu transaksi, Pak. Karena apa? Baik partai politik maupun warganya nggak cukup kuat untuk berdiri sendiri dan independen. Nah, kalau sudah terjadi transaksional, maka semuanya akan ditransaksikan. Termasuk ideologi dan lain-lain akan ditransaksikan. Semuanya akan ditransaksikan. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu apa definisi dari transaksional itu sendiri. Secara pengertian, transaksional adalah segala praktek tawar-menawar yang mengacu pada kepentingan jangka pendek. Perlu digarisbawahi bahwa dalam dunia politik, tawar-menawar merupakan hal yang biasa. Ini dilakukan agar keputusan akhir dapat sesuai dengan kepentingan satu atau bahkan semua kelompok yang bersangkutan. Transaksi yang dilakukan bukan hanya sekedar berpatokan pada uang semata. Banyak sekali aspek yang dapat dipertaruhkan seperti kekuasaan, kekuatan, pergerakan, dan manuver politik, hukum, bahkan undang-undang. Politik transaksional dapat menjadi begitu mengerikan karena transaksi kepentingan di tingkat elit sudah semakin menjauh bahkan mengorbankan kepentingan publik. Menurut Kartono dalam bukunya yang bertajuk Pantologi Sosial Jilid 1, sebenarnya politik transaksional merupakan salah satu bentuk perilaku korupsi. Perilaku ini memungkinkan melahirkan elit politik yang berlandaskan pada sifat transaksional yang lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompoknya saja. Pembayaran hutang transaksi atas dukungan pihak tertentu ketika dilakukan pemilu menjadi lebih penting dibandingkan dengan menentukan dan memikirkan kepentingan rakyat dan negara. Selain itu, ternyata lebih parahnya lagi, strategi transaksional ini tidak terjadi antar elit politik saja, tetapi masyarakat pun terlibat dalam politik uang yang terjadi pada pemilu. Menurut data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, pada pemilu 2020 yang dilakukan serentak pada 270 daerah, ternyata terdapat 136 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang menandakan adanya ketidakpuasan masyarakat akan hasil yang ada karena tindak kecurangan. Selain itu, data penanganan dugaan pelanggaran politik uang dari Bawaslu ditemukan 262 kasus yang terdiri dari 197 laporan masyarakat, lalu 65 kasus merupakan temuan Bawaslu langsung. Hal ini sangat memprihatinkan dan mencoreng demokrasi serta hukum yang ada. Politik transaksional dalam perspektif hukum sendiri sudah ada walau belum secara menyeluruh. Pertama adalah larangan soal adanya transaksi antara calon yang diusung dengan parpol dan diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Untuk larangan politik uang pada pemilu sudah ada pasal 523 yang merincikan hukuman dan akibat dari hal tersebut. Pada akhirnya, politik transaksional merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari di sistem demokrasi ini. Hal ini karena banyaknya kebutuhan yang tak bisa dipenuhi secara mandiri oleh para elit politik ketika menjabat atau saat masih berkampanye. Akan tetapi tentunya tidak ada masalah tanpa solusi. Menurut kalian, solusi apa yang cocok untuk fenomena ini? Tulis komentarnya di bawah.